Oleh karena itu, saya kira untuk Pak Dasko khususnya dan Gerindra, ajak-ajaklah PKS. Jangan coba sekedar ngajak Nasdem dan PKB. PKS ditinggalkan sendirian. Dengan hasil pilkada tahun 2024 yang ada, PKS resmi tumbang dan hancur di pilkada tahun ini. Tidak hanya di satu lokasi, tetapi calon gubernur Jawa Barat, wali kota Depok dan calon gubernur di DKI Jakarta juga kalah. Kalau dilihat dari angka suara, sangat memprihatinkan. Tumbangnya PKS ini diakibatkan karena arogansi elit PKS, karena mengkhianati Anies Baswedan setelah Anies kalah di Pilpres awal tahun kemarin. Oleh karena itu, saya kira untuk Pak Dasko khususnya dan Gerindra, ajak-ajaklah PKS. Jangan coba sekedar ngajak Nasdem dan PKB. PKS ditinggalkan sendirian. Makanya nih Bang Surya, Gus Ami ini juga rupanya takut. Makanya tempat duduk saya dipisahkan sebelah sana. Iya. Sekali lagi saya berharap mudah-mudahan kebersamaan dalam Harlah 26 Partai Kebangkitan Bangsa insya Allah akan membuat negeri ini bisa bangkit kembali dengan suasana kebersamaan. Mengalahkan PKS di Depok adalah sesuatu yang mustahil. Bahkan ada yang menganggap mengalahkan PKS di Depok itu setara dengan membangun piramida di zaman Mesir. Tapi faktanya hari ini per tanggal 27 November jam 17.50 hasil exit poll menunjukkan bahwa pasangan yang didukung oleh PKS di Pilwal Kota Depok kalah dari pasangan yang didukung oleh koalisi partai yang lain. Supian Chandra memenangkan versi exit poll di Jawa. Menurut gua ada dua faktor yang membuat PKS kalah di Kota Depok. Menurut keyakinan gua, faktor yang pertama adalah pengkhianatan pada Anies Baswedan di Pilgub Jakarta. Dan yang kedua yang paling penting menurut keyakinan gua adalah karena PKS terlalu eksklusif dan terlalu membela kelompok tertentu. Itu yang gua tangkap dari pendapat masyarakat di sosial media terhadap PKS Kota Depok. Jadi PKS ini punya pilihan berubah atau tenggelam seperti P3 di tahun ini. Kalian mau terus eksklusif atau kenapa PKS akhirnya meninggalkan Anies Baswedan di Pilkada DKI Jakarta 2024? Menurut saya ada 3 alasan. Yang pertama, perlu dipahami bahwa PKS adalah partai pertama yang mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon gubernur DKI Jakarta, bahkan dideklarasikan secara resmi. Tapi dari tanda-tandanya sudah terlihat bahwa PKB dan Nasdem bakal masuk ke koalisi Indonesia Maju yang mengusung Ridwan Kamil. Tersisa hanya PDIP. Dari waktu yang telah ditentukan atau ditunggu oleh PKS, PDIP tak kunjung menyetujui ataupun mau mendeklarasikan Anies dan Sohibul Iman. Mereka maunya yang pastinya partai mereka, Ahok, Jarot atau bahkan Rano Karno. Jadi Anda bisa membayangkan bagaimana misalnya PKS kalau setuju untuk mengusung Anies dan Ahok dan PKS berkampanye di sana. Jadi alasan pertamanya adalah kenapa PKS meninggalkan Anies Baswedan di Pilkada DKI Jakarta 2024 ini, ya karena memang tidak mencukupi kursinya untuk mengusung sendiri Anies Baswedan. Kalau mencukupi, pasti PKS sudah mengusung Anies Baswedan. Ini juga perlu menjadi pertanyaan kepada para pendukung Anies di Jakarta saat itu. Kok bisa justru suara-suara mereka itu justru lebih banyak dapatnya itu adalah PKB dan Nasdem. Bahkan PKS hanya bertambah kalau tidak salah cuma 2 kursi atau 3 kursi. Kedua, sepertinya adanya keinginan PKS untuk bergabung ke koalisi Prabowo Subianto. Tapi kan di sana ada Jokowi. Betul ada Jokowi, tapi Jokowi yang non PDIP. Nah, masalahnya Anda itu tidak suka Jokowi atau tidak suka PDIP. Nah, itu harus perlu dipahami, itu harus dibedakan. Lagian politik itu kan sangat cair. Prabowo dan Jokowi aja dulunya pernah berseberangan, kemudian bersatu. Dan siapa yang bisa menjamin kalau nantinya misalkan mereka berseberangan lagi? Walaupun sekarang misalnya Prabowo katakanlah sangat
Halo teman-teman semuanya, gimana kabarnya? Hasil quick count Pilkada 2024 benar-benar mengejutkan. PKS, partai yang selama ini mendominasi Depok, Jawa Barat, dan Jakarta, harus tumbang di basis tradisional mereka. Setelah 18 tahun memimpin, pasangan Imam Budi Hartono dan Ririn kalah dari Supyan dan Chandra. Ini jadi pukulan besar bagi PKS di wilayah yang jadi benteng kekuatannya. Ahmad Saiku yang berpasangan dengan Ilham Habibie hanya finish di posisi kedua. Padahal Jawa Barat adalah salah satu lumbung suara utama PKS. Ingat, PKS pernah berkuasa di Jabar selama 10 tahun lewat Ahmad Heriawan. Meski memimpin perolehan suara kursi DPRD, pasangan Ridwan Kamil Suswono kalah. Ini membuktikan bahwa kemenangan DPRD tidak selalu mencerminkan kemenangan di Pilkada. Lalu, apa faktor penyebab PKS tumbang? Yang pertama, ada kekecewaan karena PKS melepas Anies Baswedan di Pilgub Jakarta. Hal ini berdampak pendukung Anies tidak memilih calon yang diusung PKS. Ada juga faktor kurang puasnya masyarakat atas kerja-kerja kepala daerah dari PKS. Yang ketiga, ada sentimen masyarakat terhadap PKS karena beralih dari yang tadinya oposisi justru merapat ke Kim Plus dan Jokowi. Yang keempat, koalisi lawan lebih memahami keinginan pemilih dengan pendekatan yang inovatif dan kerja-kerja pemenangan yang lebih baik. Ada juga faktor perubahan pemilih, khususnya Gen Z yang lebih melihat figur daripada partai. Dan masih banyak lagi faktor-faktor lainnya di internal maupun eksternal partai. Oke deh teman-teman semuanya, sampai jumpa lagi. Bye-bye.